Suami jenengan Kidarto sudah kapundhut meninggal. Ya Allah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah tentang tragisnya meninggalnya Kidarto, seorang dukun santet yang tega menumbalkan dua putrinya untuk ritual perdukunan. Setelah berduel hebat dengan Gus Nur Samsun dan para guru spiritual, Kidarto kemudian meninggal, dan jasadnya pun diantar Gus Nur Samsun kepada keluarganya. Dan mengetahui meninggalnya dukun Darto yang tragis itu, ternyata banyak dari tetangganya yang malah bersyukur. Di antara kesedihan istri dukun Darto dan keluarganya. Lalu apa yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Mengetahui hal yang tidak kondusif itu, silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Oh, ini Ki Ageng Darto. Dia sudah tiada meninggal. Tugas kita membawa dia. Nanti kita turun gunung, gantian membawa dia, membopong, atau kita mungkin istirahat, meracik-racik kayu untuk bikin pikulan. Kita pikul, gantian, kita bawa. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah mengisahkan Ki Ageng Darto Surobledek, seorang dukun santet yang tega menumbalkan dua putrinya untuk dijadikan tumbal ritual perdukunan. Dan atas kehendak Tuhan, dukun Darto kemudian meninggal setelah melakukan duel hebat dengan para tokoh spiritual sahabat Gus Nur Samsun. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, ketika Gus Nur Samsun mencoba menyelidiki dukun Darto ke rumahnya, Gus Nur Samsun melihat sendiri kesesatan yang sangat keji dari dukun Darto, yaitu sang dukun mengajak dengan paksa dua putrinya untuk ikut dirinya ke sebuah tempat ke dalam hutan. Istri dan keluarganya yang berusaha menghalanginya tidak digubrisnya. Bahkan dia tega menendang anggota keluarganya itu karena berusaha menghalangi dirinya. Setelah itulah istri dukun Darto kemudian memohon kepada Gus Nur Samsun, yaitu agar mencari dan menobatkan suami dukunnya itu, juga membawa pulang putrinya. Dengan ketulusan hatinya, Gus Nur Samsun pun menyanggupi permintaan tolong dari istri dukun Darto itu. Gus Nur Samsun kemudian dibantu oleh para guru spiritual sahabatnya untuk menyelamatkan dua anak perempuan tersebut. Dan ternyata benar, dua anak itu akan ditumbalkan oleh dukun Darto untuk sesembahan perdukunannya bersama perguruan dukunnya yang bernama Gagak Alap. Maka terjadilah pertarungan hebat Gus Nur Samsun dan para spiritual menghadapi Ki Darto dan perguruannya itu. Dan setelah melakukan perjuangan panjang yang melelahkan, Gus Nur Samsun dan kawan-kawan akhirnya bisa mengalahkan Ki Darto dan perguruannya. Juga dengan sang Maha Guru Ki Ageng Alap-Alap.
Dukun guru dari Ki Darto itu juga berhasil dikalahkan oleh Gus Nur Samsun. Bahkan atas kehendak Tuhan, Ki Ageng Alap-Alap kemudian berhasil ditobatkan. Namun ternyata tidak untuk dukun Darto Surobledek. Ilmu hebat para spiritual yang menghantam tubuhnya telah membuat dukun Darto harus menjemput takdirnya. Ilmu hebat itu telah menghabisi riwayat dukun Darto dan membuatnya harus pulang dengan tinggal nama. Gus Nur Samsun berhasil menyelamatkan 2 putrinya, dan Ki Darto tidak berhasil disadarkan. Setelah tahu dukun Darto telah meninggal dunia, Gus Nur Samsun dan para spiritual sahabatnya itu pun segera membawa jasad dukun Darto turun dari hutan itu. Dan setelah membersihkan dirinya, Gus Nur Samsun dan kawan-kawan segera mengantar jasad dukun Darto kepada keluarganya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah jasad sang dukun sampai ke rumah dan keluarganya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini, sahabat. Lumayan ya, ternyata mobilnya Ki Mercon. Saya cuma nonton di YouTube doang mobilnya. Wih, ikut-ikutan seperti saya ini. Ada kunci apa namanya itu? Raja Wafa Sulaiman. Wah, mobilnya ada tulisan Ki Mercon Official. Ini nama YouTube-nya Ki Mercon ya, sahabat-sahabat GNS. Ki Mercon Official itu nama. Astagfirullah. Ya udah, Tasya sama ini, ayo langsung ketemu sama ibu. Ini tas Tasya ya tadi ya. Mana ini ada sini ya? Bentar. Assalamualaikum. Pelan-pelan licin. Gua gini. Bapak ini pengen apa, Gus? Nanti saya jelaskan. Masuk dulu. Bapak. Gus, pengen apa? Saya minta tiker dulu ya. Tahan dulu. Pengen apa, Tiker. Gus? Pak, kok kenapa, Pak? Sabar, Bu. Kenapa? Pak, kenapa gue? Pak, kenapa, Pak? Pak. Bantal. Sini. Coba tikernya satu lagi ya. Kenapa, Gus? Bapak, Gus. Nanti dijelaskan, Bu. Biar istirahat dulu. Sini, Ki Mercon. Bapak, kenapa, Gus? Hati-hati. Awas, hati-hati. Pelan-pelan. Pak, begini ya, Pak. Pak, begini ya, Pak. Gus, ini apa, Gus? Bapak, Gus. Gus, bocok keluar ini apa, Gus? Gus, bocok keluar ini apa, Gus? Gus, ini apa, Gus? Bapak, Gus. Mohon maaf, ngeten. Gimana ya? Pak, begini ya, Pak. Ini tasnya Tasya nih. Ini tasnya Tasya. Tasnya Bibin ya. Dok, Pak gini ya, Dok. Pak gini ya, Dok. Pak kita ampun, Dok. Pak iso kayak gini, Dok. Pak. Apa yang terjadi, Gus? Gus, tolong dijelaskan, Pak Gus. ingin apa, Gus? Gus. Gimana, Ki? Ya, Gus dijelasin aja, Gus. Pak, Pak. Tangi ya, kan? Iya, Pak. Pak, tangi, Pak. Dok, Pak gini ya, Dok. Pak metu karo kowe, Dok. Ingin apa, Pak? Tolong, Gus, dijelaskan, Gus. Pak, Gus, Dek ingin apa, Gus? Ada kamu, Dok. Gus, pripun, Gus? Bapak ingin apa, Gus? Apa yang terjadi, Gus? Tolong dijelaskan, Gus. Ingin apa, Gus? Bapak, Gus. Mungkin ditenangin dulu aja kali ya, biar Gusnya enak. Istighfar dulu, Bu. Istighfar. Saya minta istighfar dulu. Sabar, Saya akan menjelaskan. ya. Jadi, mohon maaf. Mungkin Bu Wagina sudah nonton YouTube saya. Suami jenengan Bu, Ki sabar. Darto. Suami jenengan Ki Darto gimana? Ya, mau nggak mau Gus, harus dijelaskan apa adanya kita. Gus, ingin apa, Bapak, Gus? Gus, ingin apa, Gus? Bapak, Gus. Tolong, Gus, dijelaskan, Gus. Apa Ah, yang ini siapa? Bapak, Niki sinten? warga Warga. mriki, Gus. Ingin apa, Gus? Lenggah riyen mawon, sedaya lenggah. Gus. Ngeten nggih. Ibu tenang dulu. Tenang sabar. dulu, saya nggak bisa Biar menjelaskan. Gusnya gitu menjelaskan, jadi tenang dulu. Mohon maaf sebelumnya, jenengan minta tolong sama saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Tapi apalah daya dan upaya kami ataupun saya dibantu teman-teman spiritual juga, ada Ki Mercon, ada Pamanel dan lain-lainnya, santri-santri PCLN, dan ada Gus Irman, yang saat ini Gus Irman perjalanan pulang. Suami jenengan Ki Darto sudah
kapundhut meninggal. Ya Allah, Pak. Ben hukum karma iku, Mbak. Ben hukum karma, Mbak. Rasa Mbak, Mbak. Monggo ya Ben, Mbak. Ben, Mbak. Rasa Mbak, Bapak Kundo. Paling kowe disantet lho, Nduk, karo Bapak Kundo. Ben, rasa pemikir Bapak Kundo. Lah yo Ben, hukum karma kuwi. Wis Ben, Mbak, rasa Mbak nangis ya, Mbak. Hukum karma bojoku disantet. Bojoku disantet. Ben hukum karma. Ben iku akibate. Ben dirasane. Ben dirasane kuwi. Ben dirasake bojoku iku Ben. Sabar. Sabar. Ben seneng. Bojoku gawe ngono. Hukum karma. Mungkin kita Ben modal urus yang Ben. lainnya juga kan Gus. Mungkin kita harus urus yang lainnya juga kan, ini juga sudah tiada, sudah meninggal. Gini ya, mohon maaf Bu Wagina. Gak boleh ditangisin, gak boleh ditangisin. Ben, Mbak. Sabar, Rasa sabar. hukum karma, Mbak. Rasa ditangisi, Mbak. Yes, Ben. Ben, Mbak. Kenapa? Iku mboten parang ngoten niku, nggih. Lah bojoku yang disantet lho, Mbak. Sampai gak ono lho, Mbak. Jadi gini, lebih baik ini warga nggih, tetangganya nggih. Lebih baik gini, untuk persiapan tolong bisa nggak biasanya di sini adatnya gimana kalau misalkan untuk mengurus jenazah itu? Adatnya gimana di sini? Biasanya pertama ya lapor Pak RT siap di musola. Lapor Pak RT, siar musola atau masjid? Ya, ambil alat-alatnya. Alat-alat ya, untuk pemandian. Biasanya langsung dikebumikan atau besok? Ini kan sudah larut malam. Tergantung warganya, Pak. Warganya gimana? Oke. Wes gak payu, rasa mbok tangisi, Ben. Dendamku terbalas. Jangan gitu Bu. Sampai boleh emosi. Saya mau tanya, sampai marah-marah kenapa? Suami saya dulu disantet 5 tahun yang lalu. Ya, Suami dilenya orang Dia ke jalan yang orang benar, mana Pak. kowe. ya kita kan nggak tahu jalan takdir orang. Hukum karma memang berlaku, tapi ya nggak boleh mengintimidasi yang sudah tiada. Bukan seperti itu, Ki. Betul sekali Gus. Jadi lebih alangkah baiknya nggak usah mengungkit-ungkit masa lalu, gitu. Ini sudah tiada. Harusnya kita yang masih hidup itu bisa mengambil hikmah ini. Sesuatu perilaku yang buruk akan mengalami kematian, meninggal dunia dalam hal yang buruk, keadaan yang buruk. Jadi bagaimana cara kita untuk meninggal dunia dengan husnul khotimah ataupun dengan cara yang baik, meninggal yang benar, meninggal yang baik, tidak merasakan sakaratul maut yang sangat amat dahsyat. Bagaimana caranya? Yang harus kita pikirkan itu, Bu. Jangan dendam, nggak boleh dendam. Suami jenengan sudah tiada 5 tahun yang lalu. Iya, tapi masih sakit hati saya. Boleh sakit hati, Bu, Sabar dulu, sabar dulu. tapi nggak boleh seperti itu. Kamu piye Tandun? Nduk kok mulai dadi kaya ngene metu karo kowe. Yang penting gini Bu Wagina, putri jenengan juga selamat. Kenapa? Ternyata putri jenengan itu mau ditumbalkan untuk penyempurnaan ilmunya gurunya ini, gurunya suamimu. Iki piye to, Pak? Pak, kok tega karo anakku. Tega karo anakku. Oke, monggo jenengan mungkin lapor teng RT. Pak Mudin terus disiarke nggih. Terus mangke. Oh nggih. Nuwun tulung nggih. Nggih. Lene wong wedok ora gugu, bolak-balik sailene. Ya ikhlaskan Bu, ikhlaskan. Sesuatu kehidupan itu pasti menemukan namanya kembali ke rahmat Allah. Pasti meninggal. Yang paling cepat itu yang kita tunggu adalah kematian, meninggal. Seperti itu. Jadi nggak usah ditangisin Bu. Kalaupun ditangisin, kami semua terluka-luka waktu melawan suami jenengan. Kami semua terluka Bu. Ada Agus santri saya kakinya sampai tempurung lututnya melese atau meleset. Ya mohon maaf Bu, saya belum bisa amanah jenengan untuk menobatkan suami jenengan. Suami jenengan nggak mau tobat. Betul begitu Ki Mercon? Betul sekali. Beliau saksi kita semua. Betul santri-santri semua. Nah, jadi ibunya bisa melihat di YouTube lah. Begitu. Apakah saya dusta? Apakah kami berbohong di sini? Enggak. Suami jenengan diajak pulang nggak mau, malah melawan dan menghajar semua teman-teman santri-santri. Itu. Dan bahkan Abah Menal sampai kena duri kakinya naik turun gunung. Tanya anak jenengan. Perjalanannya naik turun gunung, bukit-bukit, nyebrang sungai. Betul Tasya, Wiwin. Nah, selama ini kenapa kalian berdua diam aja diajak ke sana ke sini sama bapakmu? Kenapa? Kenapa kalian berdua tidak melawan? Seharusnya kalian berdua melawan. Itu nggak benar. Ini agak kurang-kurang Gus, kita menasihati beliaunya Gus. Cuman dianya yang Keras kepala. salah gitu Gus. Kalau tidak suka nyantret gitu. Iya. Ya, Siapapun yang menghalangi dia pasti dia santet.
Dari awal sudah dikasih tahu sebenarnya. Ini kami pun juga belum pulang ke Padepokan, Bu. Belum pulang kami. Bahkan Ki Mercon pun belum tidur, Bu. Beberapa hari saya bersiasat menundukkan suami jenengan sampai berhari-hari tidur makan di hutan, Bu. Itu makan rumput-rumput saya makan seperti kambing demi bisa membawa anak jenengan, putri jenengan. Ternyata suami jenengan itu belajar sama orang yang salah, tapi gurunya alhamdulillah sudah tobat, Bu. Itu dan gurunya suami jenengan bernama Ki Ageng Alap-Alap sekarang dibawa sama santri saya di Madura. Itu karena ini yang santri di Madura bareng sama Gus Irman untuk membawa si Ki Ageng Alap-Alap ini. Kami atas nama keluarga Gus ya, Ki Mercon, saya menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi serta tolongannya hingga keponakan saya bisa selamat walaupun bapaknya dalam keadaan meninggal. Saya sudah ikhlaskan. Sekali lagi saya mengatakan banyak terima kasih. sabar ya Bu Wagina. Saya sabar Mbak Yuni, ikhlas ya Mbak Yuni. Daripada kita semua menderita karena Allah beliaunya Mbak Yuni. Dan saya berpesan di sini nggak usah diungkit-ungkit masa lalu, nggak baik, sudah meninggal, ya Bu, nggak boleh ya, nggak boleh. Dendam itu nggak baik, seperti itu, menyakiti diri sendiri. Toh juga sudah meninggal kok, itu. Sampai juga nggak akan puas juga kalau nurutin hawa nafsu, itu hanya amarah syaitan, seperti itu ya. Kalau sampai masih seperti ini nggak jauh beda dengan almarhum ini, nggak jauh beda. Mungkin lebih baik almarhum daripada jenengan malahan. Kalau terus berturut-turut balas dendam, dendam dan dendam. Sudahi semua ini ya. Seperti itu ya. Tampak istri dan keluarga Dukun Darto sangat terpukul dengan kematian orang terdekatnya itu. Bagaimanapun Ki Darto walaupun adalah seorang dukun, tetaplah dia seseorang yang mereka sayangi. Keluarga sangat berharap Dukun Darto agar bertobat. Akan tetapi dia malah mati. Akan tetapi ada beberapa kerabat yang malah bahagia dengan kematian dari Dukun Darto. Dia beralasan, karena Ki Darto telah membunuh keluarganya, dan sudah sepantasnya Dukun Darto mendapatkan ganjaran yang sama. Dan melihat yang demikian itu, Gus Nur Samsun pun kemudian berkata, bahwa tidak benar berkata kasar, atau merasa bahagia di hadapan keluarga yang menderita. Apalagi, terhadap orang yang telah meninggal dunia. Biarlah perbuatan Dukun Darto dipertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhannya. Dan sebagai manusia yang baik, hendaknyalah tetap berdoa dengan kebaikan kepada orang yang telah meninggal, dan mendoakan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.